Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman semua gimana cara menggambar mata dari berbagai angle. So, di sini pertama-tama kita akan menyediakan layernya dulu ya. Di sini udah ada beberapa layer yang masing-masing layernya ini bakal saya taruh nanti gambar untuk setiap angle-nya. Jadi di sini ada angle depan, serong, samping dan lain sebagainya juga nanti akan saya tunjukin juga ekspresinya. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan lebih ke line art-nya aja ya. Jadi kalau untuk coloring mungkin akan ada di video coloring gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Pertama-tama ini menghadap depan ya. Untuk menghadap depan kalau teman-teman pakai digital art sebenarnya itu udah ada kemudahan ya. Kalau digital art ini kita bisa pakai penggaris simetri. Kalau kita pakai penggaris simetri ini apapun yang kita gambar di satu sisi, nah itu bakal langsung ke copy di sisi satunya. Jadi tuh nggak perlu gambar satu-satu matanya. Beda kalau teman-teman ini ya pakai traditional art itu kan memang kita harus gambar satu-satu dan itu ya lumayan susah untuk menyimetriskan satu sama lainnya, itu agak lumayan susah ya. Tapi kalau teman-teman mau gampang ya pakai penggaris simetri aja gitu. Dan untuk di Ibis ini penggaris simetrinya ini bisa digeser-geser. Begitu juga kalau teman-teman pakai software lain ini juga sama sih sebenarnya. Gitu. Untuk di video ini saya mungkin bakal ngejelasin dua cara itu. Jadi biar teman-teman tahu gimana cara untuk menyimetriskan mata kalau seandainya kita tanpa pakai penggaris simetri. Pertama kita off-kan dulu ya penggaris simetrinya. Nah, biar simetris kanan kirinya itu biasanya saya buat dulu garisnya gitu. Jadi di sini ada garis. Nah, garis yang ini akan kita jadikan patokan untuk menggambar matanya gitu. Jadi kita buat satu garis ini dulu. Nah, setelah itu untuk brush pen atau pennya lah ya, atau pennya yang dipakai untuk menggambar mata ini sebenarnya terserah teman-teman suka yang mana. Tapi kalau saya sendiri itu sukanya di pen kasar atau pensil grafit. Nah, untuk di video ini saya pakai pensil grafit aja, oke? Jadi pertama-tama yang perlu dibuat ini adalah kita ngebuat bagian bulu matanya dulu. Jadi untuk bulu matanya itu kita tinggal buat kayak gini aja ya. Nah, ini bisa kita gedein jadi tuh biar langsung ke gambar, atau bisa juga satu-satu. Jadi tuh kita buat line art pinggirnya ini kayak manual gini tuh. Ntar kita isi di dalamnya itu juga bisa. Tergantung teman-teman nanti nyamannya di mana gitu. Oke, jadi yang pertama ini kita buat kayak lingkaran, setengah lingkaran gitu, kayak gini. Nah, habis itu kita buat lagi bagian atasnya. Nah, jadi garis yang atas ini tuh sebenarnya ini teman-teman, sebenarnya itu tuh kayak batas gitu, sebagai penanda lah, sebagai penanda bagian atas bulu matanya itu semana gitu. Terus itu nanti bagian bawahnya itu semana. Jadi biar bisa kita cocokkan di mata satunya kayak gitu. Jadi kalaupun garisnya ini mau dibuat setelah matanya selesai juga nggak apa-apa. Intinya garis ini tuh cuman sebagai pembantu kita aja gitu. Nah, untuk di bagian depannya ini kita buat detail-detail bulu matanya itu kayak gini. Terus untuk di bagian belakang bulu matanya tinggal kita tambahin kayak gini. Nah, biasanya saya tuh suka menggambar bulu mata yang ini nih, di bagian apa ya? Jarak di bagian sini dengan di bagian sini itu beda gitu. Jadi yang di sini tuh kayak lebih lebar. Jadi kalau seandainya nih masih kelihatan sama gitu, yang di depannya itu saya tipisin lagi biasanya. Nih gini. Nah, sampai kayak gini. Habis itu baru kita buat kayak gini tuh. Ini step by step aja ya, satu-satu, biar teman-teman juga mudah pahamnya gitu. Nah, ini tinggal kita buat aja di bagian samping itu kayak gini. Terus di bagian atas bulu matanya ini kita buat detail bulu matanya kayak gini. Untuk detailnya dan ya untuk stylenya sih sebenarnya tergantung teman-teman sukanya yang mana ya. Cuman kalau mau ngikutin style saya ya style saya kayak gini. Nah, seperti ini. Terus untuk yang garis di tengah ini tuh sebenarnya bisa dihapus sih. Jadi itu nggak yang penting-penting banget.
Sampai di step ini tuh sebenarnya bebas sih teman-teman mau ngisi langsung line artnya kayak gini, atau entar aja di bagian coloring. Jadi supaya bulu matanya ini kayak bisa diwarnain gitu. Jadi warnanya tuh bisa lebih variatif, nggak cuman hitam doang. Nanti akan saya jelaskan kalau saya ngejelasin yang bagian coloring, oke? Nah, terus untuk bagian bulu mata bawahnya ini tinggal kita buat kayak gini aja. Terus untuk bola matanya, kalau untuk menghadap depan, biasanya bola matanya itu agak saya buat ke arah luar sini gitu. Jadi tuh nggak yang ke tengah banget gini loh. Nah, agak-agak luar sini. Kayak gini. Terus untuk cara ngebuat bola matanya itu, kalau saya sendiri ya, di bagian atasnya itu tuh gak sedekat di bagian bawah. Kalau di bawah ini kan jarak di bawahnya ini tuh segini. Terus kalau yang di atasnya itu kayak lebih jauh gitu loh. Gitu. Biar apa? Biar matanya itu nggak kelihatan kotak. Soalnya takutnya kadang kan mungkin teman-teman bagi yang baru mulai, termasuk saya dulu waktu baru aja belajar gambar anime, itu tuh matanya itu kotak gitu loh. Jadinya tuh saya buatnya tuh gini. Tuh, itu kan kotak. Sebenarnya ya nggak masalah sih kalau emang sukanya gitu. Cuman kalau saya sendiri sih kurang suka aja gitu ya. Lebih suka yang bulat-bulat kayak gini. Lebih lucu aja gitu. Nah, seperti ini. Terus untuk yang di sudut-sudut sini yang ada pertemuan line artnya itu tinggal kita tebelin aja. Di sini juga. Habis itu tinggal kita buat bulu mata bagian bawahnya. Ini juga sebenarnya opsional, boleh dibuat atau enggak. Ini buat ya pemanis aja sih. Biar kelihatannya itu bulu matanya itu lentik gitu loh. Nah, ini tinggal dibuat kayak gini aja. Seperti ini. Terus kita akan buat garis lagi. Jadi garisnya itu kita buat kayak gini. Ini saya tambahin aja ya layer baru supaya garisnya itu nanti bisa kita hapus tanpa line art matanya tadi ikutan kehapus gitu. Ini kan udah kita tandain nih ya, kita tandain bagian atas bulu matanya semana. Terus kita tandain juga nih yang bagian sini. Nah, itu tuh semana biar bisa kita ikutin juga polanya gitu. Kita tandain. Ini juga kita tandain. Ini juga. Jadi itu kita nanti sambil ngeliat-liat gambar mata yang udah kita buat gitu loh. Sebenarnya bisa aja sih teman-teman ngebuatnya itu satu-satu gitu. Jadi tuh ngebuat bulu matanya dulu, terus tuh ngebuat bulu mata yang kanan, terus tuh yang kiri, habis itu baru ngebuat bulu mata yang kanan terus yang kiri, atau satu gitu juga nggak apa-apa, mana yang mudah aja. Oke, kira-kira kayak gini. Kira-kira buat aja yang menurut teman-teman emang butuh diukur gitu loh. Kalau saya sih kayak gini. Kalau udah kayak gini, nah kita tinggal buat aja nih, kita tinggal buat aja mata satunya. Ini kan kita udah ada garisnya ya, ini tinggal kita gambar aja. Nah kalau udah ada garis-garisnya ini kan kayak lebih enteng gitu loh. Ntar kalau ada yang belum pas apa gimana itu tinggal kita adjust dikit-dikit aja. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus tinggal kita buat aja detail di bagian bawah bulu matanya biar sama kanan kiri. Oke
teman-teman, kurang lebih kayak gini. Gimana cara saya ngebuat mata dua-dua sisi kanan kiri tuh secara simetris. Nah, mungkin biar lebih simetris ya, itu teman-teman bisa juga diukur aja lebar matanya supaya kanan kirinya itu lebih sama. Ini tadi kebetulan tadi lupa saya ukur ya. Beda lebar matanya itu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan lebar, tapi nggak apa-apa karena keseluruhannya juga udah oke. Dan untuk jarak matanya sendiri, ini karena digital di HP ya, jadi saya nggak bisa ngelihat secara keseluruhan gitu. Maksudnya itu saya harus ngezoom dan itu juga apa ya, jadi tuh jarak matanya tadi kurang pas lah gitu. Nah, kalau teman-teman ngerjainnya di digital art kayak gini itu kan enak ya, ini masih bisa digeser-geser aja kayak gini. Untuk jarak matanya sendiri itu bayangin aja ada mata lain di tengah gitu. Jadi jarak antara satu mata dengan mata yang lain itu, jarak antara mata kanan dan kiri itu jaraknya satu mata. Kayak gini nih, di atas ini udah ada saya kasih contohnya. Ini tuh garis abu-abu ini anggapkan aja itu tuh kayak satu mata gitu ya. Nih kotak abu-abu ini tuh anggapin aja itu tuh kayak satu mata. Jadi jaraknya itu kira-kira segitu. Coba kita sekarang pakai penggaris simetri, oke? Untuk pakai penggaris simetri ini bener-bener mudah banget teman-teman. Teman-teman tinggal gambar aja di satu sisi, ntar di satu sisi lainnya itu bakal keikut kok. Tapi ngegambarnya itu kita juga harus tahu jaraknya. Jadi jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh ntar takutnya jarak matanya itu bakal kejauhan, atau kalau terlalu dekat takutnya juga terlalu ini kan. Makanya itu harus dikira-kira juga jaraknya. Ini kita tinggal gambar aja sesuai dengan cara yang tadi. Oke, kira-kira kayak gini. Terus untuk nanti kelopak matanya, alisnya itu tinggal ditambahin aja. Kira-kira gini untuk yang menghadap ke depan. Sekarang kita akan belajar untuk gimana cara menggambar mata menghadap serong atau agak ke samping gitu. Dia tuh nggak yang ke samping banget, tapi serong ya, kayak gini nih, kayak gini ya kira-kira. Ini kita nonaktifin dulu penggaris simetrinya. Jadi untuk menggambar mata agak serong itu, nah itu tuh bagian mata yang ini ya, yang di sebelah sininya, yang di sebelah deket serongnya itu tuh agak lebih pipih gitu, dan mata yang di sini tuh agak lebih lebar. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu gini. Jadi kalau tadi kan anggaplah tadi itu matanya itu kayak gini ya. Nah, kalau dia menghadap serong, matanya itu bakal jadi lebih kayak gini, bakal jadi lebih pipih gitu. Nah, kelihatan kan perbedaannya gimana? Ini kalau ngadap depan, ini kalau serong. Tuh. Ini tinggal kita buat aja ya. Caranya itu sebenarnya sama guys, sama banget. Tapi yang beda ini tuh cuman yang di serong ini tuh kita buatnya lebih pipih aja gitu. Nih. Selebihnya itu ya sama, kita tambahin detail bulu mata ya. Selebihnya itu sama kok. Terus untuk bagian bola matanya itu tergantung sih dia ngadep mana. Kalau ngadep kamera, ini saya ngejelasinnya ngadep kamera aja ya. Kalau ngadep kamera itu mepet sama pinggiran bulu matanya ini. Jadi tuh kayak gini. Terus untuk yang di sisi sininya tuh, sisi yang dalamnya ini tinggal dibuat kayak biasa aja. Kayak gini. Nah, jadi sama aja caranya. Oh iya, sedikit tips untuk membuat bulu mata bagian bawah. Biasanya kan kalau kita buat bulu mata bawah itu apa ya, kayak lurus gitu loh. Nih, lurus kayak gini. Tapi kalau saya itu ada bengkokannya gitu, kayak gini. Bengkokan tapi bengkok agak ke atas tuh kayak gini. Kayak checklist gitu loh, jadi tuh kayak checklist gitu, tapi nggak yang terlalu checklist banget gini. Tapi kayak, nah kayak gini lah. Gitu. Terus ini tinggal kita tambahin aja deh bulu matanya kayak gini. Simple kan? Simple banget malah. Ini tinggal kita rapi-rapiin aja. Terus untuk yang mata satunya, itu untuk mata satu ini juga sama sih guys. Jadi itu tinggal kita buat aja kayak sebelumnya itu. Nih, gini. Ini kan simple kan? Tinggal kita buat kayak gini aja. Ini tuh sama, tinggal ya paling agak dilebarin dikit lah gitu. Terus untuk bola matanya ya, karena ini dia ngadap serong, sementara matanya itu kan ngadap
ke arah depan, maksudnya itu ngadep ke kamera gitu ya. Anggaplah kameranya itu di depan sini gitu. Nah, jadi yang awalnya itu kita buat bola matanya itu agak ke sini ya, agak keluar sini, kita buatnya agak ke dalam sekarang. Nih, disinilah kira-kira. Tadi, bentar ya. Ini saya perbaiki dulu. Nah, kira-kira di sini. Pokoknya nanti ini menyesuaikan aja ya. BTW nanti bakal saya kasih juga tips and trick gimana cara cepat bagi teman-teman yang mungkin kayak udah frustasi. Aduh, ini gimana sih cara nggambar angle ini, angle itu kok susah banget gitu. Nah, nanti akan saya kasih tips and triknya. Agak ribet tapi lumayan membantu bagi teman-teman yang baru belajar. Dan sekalian itu juga tips untuk ngebuat mata VTuber juga sih sebenarnya. Karena konsepnya agak mirip ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Tuh, mudah kan? Simple banget. Sekarang kita lanjut untuk ngebuat mata hadap samping. Ini juga sangat simple, guys. Karena apa? Karena ini tuh kalau mata yang ngadap serong, ngadap depan itu kan kita harus bikin 2 mata. Kalau ini kita cuman bikin 1 mata aja. 1 matanya itu kalau tadi itu ngadap depan itu gini ya. Nah, kalau kita ngadap samping itu tuh kayak gini. Jadi tuh bagian kiri sama bagian kanannya itu beda banget gitu loh ketinggiannya. Dan untuk bola matanya sendiri itu tuh lebih pipih gitu. Kayak gini. Mungkin kalau teman-teman ngelihat di gambar-gambar orang itu beda-beda ya. Ada yang ngebuat matanya cekung kayak gini, ada juga yang ngebuat matanya itu cembung. Sebenarnya terserah teman-teman juga sih ya, lebih suka yang mana. Tapi kalau saya tuh lebih suka yang cekung gini. Kayak lebih, nggak ada ya, kayak lebih bagus aja gitu. Ini tinggal kita tambahin detail-detailnya aja. Ini juga tinggal kita tambahin. Oh ya, untuk yang detail-detail di sini tuh bulu matanya itu lebih ngadep ke arah sana ya. Gitu juga untuk serong. Tadi saya lupa bilang ya. Untuk serong itu bulu matanya itu kalau bisa lebih dilentikin ke arah sana aja. Nah, ini kan emang ada ke arah sini tapi ditambahin juga ke arah sananya gitu. Karena kan dia kan ceritanya kayak ngadep ke sana gitu. Nah. Lanjut untuk menggambar yang bagian atas. Yang bagian atas nih sebenarnya gampang juga guys. Jadi caranya itu sama kayak ngadap bagian depan. Cuman ya lagi-lagi kita tinggal mainin perspektifnya doang. Kita tinggal mainin angle-nya doang gitu. Tapi selebihnya caranya itu sama. Kalau teman-teman mau gampang sih ya, itu tinggal ya copy paste terus diubah aja gitu. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu fitur di Ibis atau baru nyemplung ke Ibis, caranya itu gini ya. Ini kita coba buat yang angle atas ya. Pakai fitur perspektif. Jadi ini tinggal kita tekan aja yang ini. Habis itu tekan yang bentuk perspektif. Terus tinggal kita atur aja bagian yang di sini kita masukin ke dalam bagian sini juga. Nih, kayak gini. Ini agak aneh ya, makanya itu nanti kita harus tetap ini adjust dikit-dikit gitu. Biar matanya nggak aneh. Ini aneh banget asli. Ini dia dari bawah ke atas gitu. Nah. Cuman kalau kayak gini kan pasti aneh kan, pasti aneh banget. Makanya nanti ini kita adjust lagi matanya. Untuk nge-adjust matanya ini sebenarnya tinggal bola matanya aja sih yang diatur. Ya kurang lebih kayak gini untuk yang bola mata ngadep ke atas. Jadi tuh sebenarnya kurang lebih sama aja ya caranya. Lagi-lagi tinggal kita mainin perspektifnya aja. Ini kan dia ngadep ke atas ya berarti. Kalau kita mau dia ngadep ke kamera, berarti ini kita tinggal turunin aja bola matanya. Ini tinggal kita buat kayak gini. Oke, ntar ya. Ini saya perbaiki dulu. Oke, kurang lebih gini untuk kalau dia ngadep ke ini ya. Dia posisi mukanya itu ngadep ke atas tapi bola matanya itu ngadep ke kamera gitu.
Terus untuk posisi ngadep ke bawah, itu caranya tinggal gini aja guys. Kita buat bulu matanya kayak biasa. Jadi kita buat dulu bulu matanya, bulu mata atas, bulu mata bawah. Jadi habis itu nanti tinggal kita buat bola matanya aja. Untuk bola matanya itu sisain di bagian bawahnya. Jadi jangan jangan mepet sama bagian bawah. Kalau ini ya dia posisinya lagi natap kamera. Jadi itu tinggal kita buat kayak gini aja. Kira-kira begini. Ini nanti tinggal kita rapi-rapiin aja. Ini gampang lah ya, ini tinggal dirapi-rapiin aja lah. Terus, nah ini dia hexnya, hex yang udah ditunggu-tunggu nih. Ini saya pakai yang di sini aja ya. Ini saya copy paste dulu, biar cepet ya, biar langsung kelar. Oke. Hexnya itu gini, jadi teman-teman pisahin antara bulu mata dengan bola matanya. Ini dipisahin. Atau dihapus aja deh, ini dihapus aja. Habis itu buat bola mata baru. Ini bola mata barunya itu harus di layer yang berbeda ya. Soalnya ntar kalau di layer yang pertama susah kalau mau dipindah-pindahin. Oke, kita lanjut untuk ngebuat line art bola matanya. Tinggal kita sorry, gede banget. Tinggal kita buat aja lingkaran bola matanya kayak gini. Teman-teman bisa pakai penggaris atau bisa juga manual kayak saya. Yang penting ya terbentuk lah pokoknya bola mata tuh ya. Terus ini nih bagian yang jadi favorit saya. Ini tinggal kita geser-geser aja nih. Misalnya mau ngadep ke mana? Mau ngadep ke samping, ini tinggal kita geser kayak gini. Tuh. Ini kalau kurang gede tinggal digedein. Habis itu ya tinggal kita hapus sisanya kayak gini. Terus kalau semisal mau ngadep kemana, mau ngadep ke atas, tinggal buat kayak gini aja. Tinggal kita hapus bagian yang nggak butuh. Terus mau ngadep mana lagi, ngadep bawah, ini tinggal kita buat kayak gini aja. Ini juga proses kalau misalnya teman-teman mau buat live 2D, itu tuh pasti dipisah-pisah juga kan part-partnya. Nah, biar matanya itu bisa digerak-gerakin kan, itu caranya juga kayak gini. Jadi tuh buat bola mata sama line art bulu matanya itu bisa, biar bisa digerakin sesuka hati, mau ke arah mana gitu. Ini mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana, itu lebih simple. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan ekspresi karena pembahasan angle udah selesai. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada yang kurang paham atau kurang penjelasan apa gimana, boleh banget komentar di kolom komentar di bawah, oke? Sekarang kita lanjut ke yang ekspresi. Untuk ekspresi ini sebenarnya juga ya kurang lebih sama sih kayak yang sebelumnya. Kita itu cuman lebih mainin ke bola matanya aja gitu. Dan bentuk bulu matanya sedikit. Kalau untuk yang senang itu tuh kayak biasa sih. Cuman bedanya kalau yang senang ini ya teman-teman, itu tuh kayak gini. Kalau yang senang itu bola matanya itu lebih bulat gitu. Maksudnya lebih bulat itu kayak gini ya. Tuh kayak lebih bulat gitu. Terus itu nanti di bagian coloringnya biasanya tuh kayak berbinar-binar gitu. Kayak gitu doang sih sebenarnya kalau yang seneng ya. Tinggal kita buat matanya itu gede, bulat gitu aja, simple. Sekarang untuk yang datar. Yang datar ini sebenarnya juga simple ya. Itu tuh yang penting bulu matanya kalau yang datar ini tuh datar ya, namanya juga datar ya. Bulu mata itu datar. Jadi tuh kayak gini doang. Dan bola matanya juga bener-bener sedatar itu gitu. Terus untuk yang sedih ini juga ini tuh sebenarnya lebih ke mainin alisnya aja sih guys. Kalau untuk matanya sebenarnya nggak banyak yang perlu diubah. Jadi matanya itu ya kayak biasa, kayak gini. Tapi tuh lebih sipit gitu. Dan kalau emang mau ekspresif banget, biasanya itu kalau di komik-komik itu apa ya? Kalau lagi nangis tuh bola matanya dibuat kayak bergelombang gitu loh. Tuh kayak gini. Tapi kalau mau yang versi seriusnya ya biasa aja sih, kayak gini doang.
Paling nanti yang ditambahin itu alisnya. Alisnya tuh kayak dibuat sedih banget gini. Terus ntar tinggal ditambahin air mata aja gitu. Simple guys, simple kayak gini. Teman-teman pasti bisa kok, pasti bisa. Asal rajin latihan aja itu pasti bisa. Kayak gini, gampang bukan? Oke teman-teman, jadi itu dia gimana cara saya untuk menggambar mata dari berbagai angle, disertai juga dengan ekspresinya. Juga tadi udah saya spill dikit hacksnya gimana untuk ngebuat angle mata yang berbeda. Kira-kira segitu dulu video dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, ada yang kurang jelas apa gimana, boleh banget langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.